Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi kelas 11 IPA M.Al Mansur. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan melanjutkan pelajaran mengenai sifat menggelinding ya. Jadi menggelinding, gerak menggelinding dan juga momentum sudut. Nah, sebelum kita masuk ke materi, di sini saya akan bahas sedikit mengenai soal kuis pada pertemuan sebelumnya. Nah, di soal kuis untuk soal yang pertama, nah di sana kan disajikan suatu gambar ya, sebuah tabung silinder yang tipis ya. Nah, di mana disuruh mencari momen inersianya. Nah, untuk momen inersia untuk silinder yang tipis ya, itu kan kalau dicari di referensi bahwa momen inersianya dirumuskan dengan M kalikan R kuadrat, dimana M sebagai massa, R kuadrat adalah jari-jari terhadap pusatnya ya, di soal terhadap K atau pusatnya. Nah, massanya 10, kemudian jari-jarinya adalah 0,5. Oke, jadi tinggal dikalikan saja 10 kali 0,5 kuadrat. Nah, dapatnya 10 kali 0,25 dikalikan 10 jadi 2,5, satuannya kilogram meter kuadrat. Kemudian untuk yang nomor 2 yaitu ada bola bowling ya. Bola bowling itu kita anggap sebagai bola pecal. Kenapa bola pecal? Karena bentuknya padat ya. Bentuknya padat, disuruh sama mencari momen inersianya. Nah, jadi untuk momen inersia untuk bola pecal itu adalah 2/5 kali mr kuadrat. Tinggal dimasukkan saja nilai-nilai yang sudah diketahui. Nah, nanti didapatkan nilai 0,24 kg meter kuadrat. Oke, baik, kita langsung saja ke materi ya, yaitu gerak menggelinding dan juga momentum sudut. Oke, untuk yang pertama yaitu adalah gerak menggelinding. Gerak menggelinding yang kita bahas pertama adalah energi kinetik dulu. Nah, di kelas 1 di pelajaran dinamika, nah ada yang kalian pelajari adalah energi kinetik ya, tetapi di kelas 10 itu yang kalian pelajari adalah energi kinetik untuk yang translasi atau gerak lurus saja. Nah, dimana kalau energi kinetik pada gerak lurus dirumuskan dengan setengah mv kuadrat. Nah, tetapi yang kita bahas adalah menggelindingnya, berarti energi gerak pada suatu benda ketika dia menggelinding atau ketika dia berrotasi. Nah, dirumuskan dengan setengah I atau momen inersia dikalikan omega kuadrat atau kecepatan sudut kuadrat. Ya, jadi massa padanannya adalah inersia, kecepatan linear adalah kecepatan sudut padanannya. Nah, misalkan ada sebuah bola pecal ya. Bola pecal ini menggelinding. Bola pecal ini menggelinding, dimana menggelindingnya ya dengan kecepatan sudut pi radian per sekon. Pi radian per sekon. Oke, jadi ya sudah ditanya apa nih? Energi kinetik rotasinya. Ya udah, langsung aja. Energi kinetik itu kan sama dengan setengah I omega kuadrat. Kita masukkan ini setengah I nya, inersianya apa ini bendanya? Bola pecal. Bola pecal apa? Di pertemuan kemarin 2/5 ya, dikalikan omega kuadrat. Nah, dulu ya di pelajaran kelas 10 kan kita sudah mempelajari mengenai gerak melingkar ya. Gerak melingkar. Kita ketahui kalau ya, kalau omega kuadrat ini sama dengan V per R ya. Nah, nanti ini akan dipakai terus ya.
Nah, kita lanjutkan. 2/5 ini mr kuadrat dikalikan omega kuadrat. Oke, seperti ini ya. Tinggal kita masukkan, ini setengah, ini 2/5, ini bisa dicoret, masanya 10, jari-jarinya 1 kuadrat, energi kinetiknya berapa ini? Pi kuadrat. Nah, pi kuadrat, nah pi sendiri itu berapa sih? 3,14 ya, dikuadratkan. Nah, otomatis nanti nilainya mendekati 10 ya, biar mudah perhitungannya saya tuliskan 10 saja. Maka bisa kita lanjutkan, 1/5 kalikan 10, ini 1, nggak usah dianggap aja, kalikan ini 10, coret, ini 2 kali 10, 20 Joule ya. Jadi nilainya nanti mendekati 20 Joule. Oke, kemudian yang kedua, nah ini gerak menggelinding beneran ini. Nah, menggelinding itu kan ya, jadi ada gabungan ketika benda itu berputar, dia secara bersamaan juga jaraknya berubah, jadi rotasi dan juga translasi ya. Nah, ini kan geraknya ke sini, ini nanti sambil berputar, jadi dia itu sambil berputar dia juga maju ya, namanya menggelinding. Dimana untuk energi kinetik totalnya ya, jadi tinggal dijumlahkan ya, jadi energi kinetik translasi ditambah energi kinetik rotasi ya, jadi setengah mv kuadrat ditambah setengah I omega kuadrat ya, bukan W ya, tapi omega kuadrat. Oke, untuk contoh soalnya ya, soalnya di sini masih sama, kita gunakan bola pecah saja yang mudah. Suruh mencari energi kinetik untuk totalnya ya. Kalau energi kinetik total otomatis kita harus cari satu-satu dulu. Berarti kita harus cari energi kinetik translasi apa? Setengah mv kuadrat. Oke, kita masukkan setengah, kemudian masanya berapa? 5, kecepatannya 2 kuadrat. Oke, ini bisa dicoret ya, inti nanti kan jadi 4 ya, 4 coret jadi 2 kali 5 nanti 10. Setelahnya kalau energi itu apa? Joule. Nah, sekarang kita baru cari untuk energi kinetik yang rotasi, setengah I omega kuadrat, setengah I nya apa? Bola pecah 2/5 kali mr kuadrat dikalikan omega kuadrat. Loh, di sini kan nggak ada omeganya, terus gimana dong? Oke, tenang, kayak yang tadi omega itu, nah seperti ini ya. Kalau kita konversikan, tinggal kita masukkan saja ke persamaannya ya, tinggal kita masukkan ke persamaan yang ini. Jadi kita masukkan nilainya, ini bisa dicoret dulu, 1/5 dikalikan masanya berapa ini? 5, kemudian ini r kuadrat, omeganya yang diubah, omega kuadrat, berarti kalau ini kuadrat otomatis ini juga kuadrat, ini juga kuadrat, dikalikan v kuadrat per r kuadrat, sama bisa dicoret. Ini juga bisa kita coret karena sama-sama 5, tinggal v kuadrat itu berapa? 2 dikuadratkan sama dengan 4 Joule. Maka energi kinetik totalnya 10 tambah 4 sama dengan 14 Joule ya. Oke, kemudian sekarang kita ke momentum sudut. Nah, momentum sudut itu terjadi ketika suatu benda yang bermassa m melaju dengan kecepatan v.
Nah, padanannya di gerak rotasi atau gerak melingkar adalah yang namanya momentum sudut. Kalau tadi kan momentum linear ya. Nah, jadi gini ada massa kan padanannya inersia. Nah, kecepatan linear ini padanannya kecepatan sudut omega. Nah, maka perumusan untuk momentum sudut itu disimbolkan dengan huruf L, yaitu hasil kali antara momen inersia dikalikan kecepatan sudut. L sama dengan IW. Jadi momentum sudut satuannya kilogram meter kuadrat per sekon, kemudian momen inersia kilogram meter kuadrat, kecepatan sudut radian per sekon atau putaran per sekon. Nah, untuk contoh soalnya ya. Contoh soalnya di sini ada seorang anak duduk pada salah satu kursi komodi putar ya. Kita bayangin saja anak duduk di suatu kursi komodi putar. Nah, kursinya itu berada pada jarak 2 meter dari sumbu putarnya. Jadi jaraknya 2 meter dari sumbu putarnya, dari porosnya. Jika massa anak tersebut 37,5 kg dan anak mengalami 4 putaran tiap menit, maka tentukan besar momentum sudut anak tersebut. Oke. Pertama, yang diketahui apa dulu? Massa anaknya ya. Massa anaknya berapa itu? 37,5 kg. Kemudian jari-jarinya, R-nya ya. R-nya 2 meter. Kemudian kecepatan sudutnya itu berapa? 4 putaran ya. 4 putaran tiap menit. Oke. Nah, satu putaran itu kan 2pi ya. Ya, satu putaran itu 2pi. Jadi di sini 4 dikalikan 2pi. Jadi putaran itu 2pi di per 1 menit 60 detik. Satuannya sudah berubah menjadi radian per sekon. Oke, maka ini bisa disederhanakan ya. Sama-sama dibagi 4, 60 bagi 4 berapa? 15. Berarti 2pi per 15 ini radian per second. Nah, yang ditanyakan adalah ini L-nya. Ya kan? Momentum sudutnya. Nah, momentum sudut itu apa? L sama dengan inersia dikalikan omega. Inersianya sudah diketahui belum? Belum. Oke ya. Jadi untuk momen inersia anaknya ini ya. Inersia itu apa? Pada benda titik itu mr kuadrat ya. Jadi masanya 37,5 dikalikan jari-jarinya 2 kuadrat. Oke, nanti didapatkan hasil ini nanti 140 bukan 140 37 pengen papat lah, 37,5 tambah 37,5 nanti 75 kali 2 150. Oke, 150 kg meter kuadrat. Barulah kita cari untuk momen inersia, momentum sudut maksud saya ya, dikalikan omega. I-nya di sini kita masukkan 150 dikalikan omega nya 2pi per 15. Ini bisa dicoret ya. Ini dapatnya 10 kali 2pi berarti 20pi. Oke, 20pi satuannya kilogram meter kuadrat per sekon. Oke, 20pi. Oke, lanjut kita ke hukum kekekalan momentum sudut. Untuk hukum kekekalan momentum sudut, nah, seorang laki-laki ya, dia berdiri di atas kursi atau papan yang dapat diputar. Nah, dengan membawa beban pada kedua tangannya, dia merentangkan tangannya lalu berputar. Kemudian masih dalam keadaan berputar, dia meluruskan tangannya ke bawah. Kira-kira putarannya gimana? Nah, nanti kan pasti akan terjadi perbedaan kecepatan putaran ketika tangannya renggang dan juga menekuk. Ya, nanti akan kita pelajari. Nah, di sini menjelaskan bahwa kalau hukum kekekalan momentum sudut,
itu berbunyi bahwa momentum sudut total pada benda berotasi tetap konstan jika total torsi yang bekerja padanya sama dengan 0. Oke, nanti saya jelaskan di sini ya. Nah, misalkan pada tadi, misalkan sebuah sistem melakukan gerak rotasi kayak orang tadi berputar. Pada saat T1 itu momen inersianya adalah I1. Kemudian kecepatan sudutnya adalah omega 1, dan pada saat T2 atau waktu kedua momen inersianya adalah I2 dan kecepatan sudutnya adalah omega 2, sehingga dapat dirumuskan I1 kali omega 1 sama dengan I2 kali omega 2. Oke, kira-kira cepat yang mana? Cepat yang awal atau yang akhir? Gimana? Nah, ingat kalau ya tadi kan apa? IW ya. Nah, momen inersia itu kan dipengaruhi apa? mR kuadrat. Oke. Masanya itu kan tetap ya. Masanya ini kan tetap. Masanya tetap. Yang hanya berubah pada R-nya atau jari-jarinya. Jari-jari berubah karena keadaan lengannya ya. Jadi misalkan kalau jari-jarinya nanti semakin lebar, otomatis nanti nilai I-nya gimana? Nah, nanti juga akan berkebalikan. Kalau R-nya kecil, nanti otomatis I-nya gimana? Oke, hal inilah yang menyebabkan momen inersia pada keadaan yang ini yang menyebabkan apa? Momentum pada keadaan pertama itu akan sama dengan momentum keadaan kedua ya. Jadi mungkin pada saat keadaan pertama I-nya kecil, omeganya besar. Kemudian keadaan kedua kebalikannya, I-nya besar, omeganya kecil ya. Mungkin seperti itu. Nanti kalian analisis di soal tugas. Oke, jadi ini untuk contoh soalnya. Jadi seorang penari balet berputar dengan tangan terlentang ya. Dengan tangan terlentang sepanjang 150 meter ya tangannya misalnya. Kemudian kecepatan sudutnya 10 radian per sekon. Lalu penari melipat tangannya menjadi 75 cm. Berapakah kecepatan sudut akhirnya? Oke, berarti yang diketahui apa dulu? Ya, panjang lengannya ya untuk R keadaan pertama itu kan 150 masih cm. Ya, kita ubah menjadi 1,5 meter. Kemudian keadaan kedua adalah 75 cm, 0,75 meter. Kemudian omega 1-nya ini 10 ya, radian per sekon. Yang ditanya adalah omega 2. Oke, ingat L1, L2. Ini apa? I1, omega 1, I2, omega 2. I-nya sudah diketahui belum? Belum. Ya udah, kita cari I-nya dulu. Berarti I untuk keadaan pertama itu apa? mR kuadrat ya. Nah, masanya tidak diketahui, kita tuliskan M saja. Ini 1,5 dikuadratkan. Nanti hasilnya 2,25 M gitu ya. Ini M saja bukan meter. I keadaan kedua. Jadi ini M, ini R2 kuadrat. M dikali 0,75 kuadrat sama dengan 0,5625 M. Nah, tinggal kita masukkan ya. Jadi ini 2,25 M dikalikan omega 1-nya itu berapa? Kalikan 10. Y2 nya 0,5625 dikalikan omega 2. Nah, ini ada M ya. M nya bisa coret karena sama, ini dapatnya nanti 22,5 sama dengan 0,5625 omega 2. Maka untuk kecepatan sudut keadaan kedua tinggal 22,5 dibagi 0,5625. Nah, nanti dapatnya 40 radian per sekon.
Oke, mungkin cukup singkat pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.